Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Amalia Putri, kelas 01 SAKP 005, program studi akuntansi S1. Di sini saya ingin memenuhi tugas kuliah pengantar bisnis, membuat video 1 bertema bebas. Saya akan membahas mengenai perusahaan, yaitu 1. Pengertian perusahaan. 2. Tujuan perusahaan. 3. Manfaat perusahaan. 4. Jenis-jenis perusahaan. 5. Unsur-unsur perusahaan. 6. Macam-macam perusahaan. 7. Bentuk perusahaan di Indonesia. 1. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Seseorang yang mempunyai perusahaan disebut pengusaha. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa 1. Perusahaan ialah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 2. Perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 2. Tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan pada umumnya ialah untuk memuaskan kebutuhan dari konsumen dengan nilai-nilai tertentu. Tujuan perusahaan dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tujuan pelayanan primer. Tujuan primer dalam pembuatan barang dan jasa yang dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Tujuan pelayanan kolateral. Tujuan kolateral terbagi 2, pribadi dan sosial. Tujuan kolateral pribadi adalah nilai-nilai yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok dalam perusahaan. Tujuan kolateral sosial adalah nilai-nilai ekonomi yang lebih luas atau umum yang diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat dan yang dapat secara langsung dihasilkan dari kegiatan perusahaan. 3. Tujuan pelayanan sekunder. Tujuan pelayanan ini merupakan nilai-nilai yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan primer. Namun secara umum dapat berupa A. Mencapai keuntungan maksimal. B. Mempertahankan kelangsungan hidup. C. Mengejar pertumbuhan. D. Menampung tenaga kerja. 3. Manfaat perusahaan. 1. Sebagai penyedia produk, barang dan jasa. 2. Penyedia lapangan kerja. 3. Media investasi. 4. Media mencari keuntungan. 5. Pemasukan negara. 6. Peningkat cadangan devisa. 4. Jenis-jenis perusahaan. 1. Jenis perusahaan berdasarkan lapangan usaha. A. Perusahaan ekstraktif adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam. B. Perusahaan agraris adalah perusahaan yang bekerja dengan cara mengolah lahan atau ladang. C. Perusahaan industri adalah perusahaan yang menghasilkan barang mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi atau meningkatkan nilai gunanya. D. Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang bergerak dalam hal perdagangan. E. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. 2. Jenis perusahaan berdasarkan kepemilikan. A. Perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh negara. B. Perusahaan koperasi
adalah perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh anggotanya. C. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh sekelompok orang dari luar perusahaan. 5. Unsur-unsur perusahaan. 1. Badan usaha. 2. Kegiatan dalam bidang perekonomian. 3. Terus-menerus. 4. Bersifat tetap. 5. Terang-terangan. 6. Keuntungan dan atau laba. 7. Pembukuan. 6. Macam-macam perusahaan. Menurut Cindawati, perusahaan itu terdiri dari 2 macam, yaitu 1. Perusahaan swasta. Perusahaan swasta ialah perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah. Adapun perusahaan swasta ialah sebagai berikut. A. Perusahaan swasta nasional. B. Perusahaan swasta asing. C. Perusahaan swasta campuran. 2. Perusahaan negara. Perusahaan negara merupakan perusahaan yang seluruh modal atau sebagian modalnya milik negara Indonesia. 7. Bentuk perusahaan di Indonesia. 1. CV. 2. Firma. 3. Koperasi. 4. Persekutuan perdata. 5. Persekutuan komanditer. 6. PMA. Penanaman modal asing. 7. PMDN. Penanaman modal dalam negeri. 8. Perusahaan umum. Perum. 9. Perusahaan jawatan. Perjan. 10. PT. Perseroan terbatas. 11. PT TBK. Perseorangan terbatas terbuka. 12. UD. Usaha dagang. 13. Yayasan. Sekian penjelasan mengenai perusahaan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.